Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita melaksanakan thalabul ilmi. InsyaAllah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Dzikir Marifatullah, kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana kemuliaan itu adalah bagi manusia yang diridhoi dan dicintai oleh Allah adalah memiliki jiwa berbagi ilmu dan wawasan dalam rangka fastabiqul khairat, dan kita selalu menuju dan berlomba ke dalam kebaikan di jalan Allah. InsyaAllah dalam pertemuan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi sedikit wawasan, yaitu tentang hakikat terhadap kedekatan diri kita kepada Allah. Salah satu hakikat mukharabin yaitu dekat, rasa menyatu, bukan suatu hal yang mudah kita dapati kebersamaan dengan Allah itu. Mengingat Allah dan selalu dalam ingatan itu membedakan mengenai potensi tentang mengingat. Kalau kita selalu di dalam masa mahabbah kepada Allah, tentunya kita tidak lupa dalam kegiatan hidup 24 jam. Bagaimana kita menerapkan rasa kedekatan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan kita menyadari bahwasannya panggilan terhadap nama kita, fungsi nama kita di muka bumi Allah ini. Kita diberi nama oleh orang tua, ada asma kita. Untuk apa sebetulnya hakikat nama itu diberikan? Padahal Allah telah mengatakan dalam salah satu riwayatnya, dalam sifat salabiyahnya mukhalifatuhu lil hawadis, Allah telah menjadikan kamu itu dalam berbeda. Harusnya tidak pakai nama karena sudah ada perbedaan, yaitu terutama perbedaan wajah. Tetapi ternyata Allah menyetujui ada asma zakat yang telah kita lakukan, yang mana nama kita dimiliki orang lain.
Contoh dimiliki orang lain apa? Orang yang selalu memanggil nama kita. Artinya itu adalah salah satu pemberkahan. Apa hakikatnya? Prinsipnya sebuah nama yang disebut oleh orang lain menuju kita, itu adalah menuju sebuah makom persembunyian, yaitu makom batinnya Allah yang disebut diri. Asmaul Husna dimulai dengan nama, diakhiri dengan diriku. Kalau seandainya yang maju itu nama kita, mana akhir diri Allah itu? Mana diri yang memakai asmanya? Nah, ini yang hakikat dari maksud tujuan sebuah nama tadi. Ya. Kalau kita namanya umpamanya laki-laki Abdullah. Nah, berarti mana hakikat diri Abdullah? Nah, inilah yang dikatakan husna. Jadi dalam hal bermuqarabin, bermendekatkan dan menyatukan diri dengan Allah, salah satu dari ibadahnya adalah dengan menzakatkan nama diri kita kepada sesama agar menjadi makomnya husna Allah. Setiap nama itu butuh diri. Sekarang kalau namanya ada, dirinya mana? Kalau namanya Abdullah, dirinya mana? Namanya Amirullah, dirinya mana? Nah, inilah yang dikatakan ibadullah, beribadah kepada Allah. Nah, di sini kita memiliki sebuah solusi. Allah berikan suatu ilmu kepada kita, yaitu tentang bagaimana kita memperlihatkan hakikat sebuah diri bagi Allah, yaitu yang telah kita pelajari di surat Al-Fatihah, Fatihatun Nasun an'amta alaihim. Nah, bagaimana kita memperkenalkan, mendirikan sifat-sifat asma Allah pada diri kita dengan an'amta alaihim tadi. An adalah diri, am adalah yang terlihat. An adalah sifat diri batin yang am terlihat. Na adalah sifat sir atau hu pada aku. Berarti kita harus memperkenalkan hakikat diri ta'alaihim, diri Tuhan atau diri sifat bagi Allah dengan melalui asma. Dalam riwayat, dalam kandungan, ya Allah, seandainya di dunia nanti aku punya nama, aku dipanggil siapa ya Allah? Apa Allah bilang, siapapun yang kamu dapatkan nama, itu adalah namaku. Kenapa Allah katakan begitu? Karena ada husna. Nah, bagaimana mencocokkan nama keseharian ini dengan husna Allah yang ada dalam diri? Nah, inilah dengan sebutan kalam anna. Nah, anna. Jadi kalau kita ingin membesarkan Allah dalam diri kita, tentunya kita menyebut an'amta alaihim itu dengan ana. An itu adalah diri batin, na itu aku adalah am. Nah, diri batin itu adalah aku, am itulah jasad, itulah yang dizahirkan. Jadi dengan singkat kita akan menjawab, memanggil dengan anna. Jadi namanya Abdullah umpama, anna Abdullah. Jadi Abdullah ini adalah asma dari anna tadi. Nah, asma dari diri an'am tadi. Nah, ini yang dikatakan hakikat daripada asmaul husna tadi. Kesitulah arah daripada asmaul husnanya. Jadi dengan kita sudah menyampaikan nama kita menjadi sebuah makom yang mana husnanya adalah hakikat Allah dalam diri tadi, itu disebut dengan ana. Alif, ana, an adalah wujud an, wujud diri al-haqqullah atau diri halus, sementara na adalah keakuan Allah pada zahir, maka disebut dengan am. Ini dikatakan anna. Jadi kalau Allah menyampaikan kepada hakikat nama dia inna,
Tapi kalau I jatuh kepada hakikat rohani. A, alif markah A itu jatuh kepada anna. Alif markah I jatuh kepada yaitu izzatullah rohani. Itulah yang dinamakan an. Jadi A, I. Kenapa tidak ada U? Karena U adalah sir batin yang tidak ada asmanya. Tidak boleh diasma, tetapi dia adalah sebuah lahud atau sebuah sir. Jadi jamaah sekalian, dengan kita melakukan ibadah 24 jam kepada Allah, yaitu tersambungnya kiat daripada asma Allah, menyembunyikan hakikat Allah, mendirikan diri sir an'amta alaihim, maka kita ta'alaihim ini kita memperlihatkan sesuai dengan kaji an'am atau siratal ladzina an'am, mentersiratkan diri tadi dengan nama. Nah, itu lebih cepat dan lebih menyatu dan menjiwa. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengenalkan hakikat Allah pada diri kita. Lama-lama kelamaan kita merasa diri itu adalah hakikat mutlak bagi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Maka dalam kajian pemahaman asma Allah ibadah, dengan nama itu adalah ibadah, sekarang sudah terbukti mana ibadahnya sebuah nama. Inilah sebuah asma diri kita adalah menjadi pelindung dari husnanya anna tadi. Jadi kalau anna, kalau kita Abdullah, berarti kenalkan anna Abdullah. Abdullah itu adalah asma dari husnanya diri batin yang terlihat. Nah, inilah an'am. Jadi di sini kita akan mendapatkan kemudahan bagaimana kita selalu beribadah dengan menzakatkan nama kepada orang lain. Dengan menzakatkan seperti apa? Setiap nama kita itu kan yang makai orang lain. Ya, Abdullah bisa datang ke rumah enggak? Nah, kenapa? Ternyata nama Abdullah itu dipakai oleh orang yang membutuhkan. Nah, begitulah bagaimana kita ini selalu hablum minan nas wa hablum minallah. Kita selalu berbuat sesama manusia itu dengan dasar perbuatan kita menuju Allah. Nah, inilah salah satu kebesaran kesimpulan dari hakikat an'amta alaihim. Jadi bisa kita amalkan 24 jam. Kita bisa mengamalkan hakikat Allah 24 jam tadi. Bagaimana kita membesarkan Fatihatun nasun dalam diri tadi dengan berhubungan 24 jam sesama manusia. Inilah yang dikatakan ibadah sahdiyah. Ibadah tidak langsung. Ternyata sahadah adalah solat, saadiyah amaliyah, yaitu di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan rasa kepada Allah, dengan kita selalu membesarkan Allah, dengan memperkenalkan Allah kepada semua makhluk, maka disinilah fungsi wasilah besarnya Allah yang dikatakan diri tadi mulai berfungsi untuk membesarkan, mengakhbarkan Allah kepada, menyerukan Allah kepada sekalian alam. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah, kalau kita selalu membesarkan Allah dengan menampilkan an'amnya Allah dengan anna dan menyembunyikan inna, maka asma betul ternyata dia adalah nama yang menuju diri. Tapi kalau kita punya nama tapi tidak menuju diri,
itu bukan sebuah kemuliaan di mata Allah. Bukan sebuah kemuliaan. Kemuliaan itu adalah nama yang menuju diri. Siapapun namamu di dunia ini, dan itu adalah namaku, kata Allah. Maka inilah yang dimaksud, yaitu Asmaul Husna. Inilah yang dikatakan dengan Asmaul Husna. Dimulai dengan namaku dan diakhiri dengan diriku. Kalau nama kita Abdullah, berarti diri kita harus husnanya Anna. Jadi An'am. Nah, jadi An'am ini adalah diri. Tidak ada diri lain diwujudkan oleh Allah. Fatihatun Nasun. Batin Allah adalah diri yang tersirat. Nah, inilah yang harus menjadi amalan selama 24 jam. Dikala kita mulai berbicara dengan siapapun di lingkungan alam ini. Jadi dengan keadaan apapun, dengan siapapun, maka besarkanlah Allah di dirimu. Dimanapun kamu berada, besarkan. Ini bukan bahasa Arab atau bahasa lain-lain. Ini adalah bahasa menuju hakikat. Mengakukan diri atas nama Allah harus ada dasar. Mengakukan diri Allah dengan asma Allah, dengan menyebut Ana, harus memiliki dasar hakikat. Wajib, karena Ana bukan bahasa Sunda, Padang, Jawa dan Madura, tetapi Ana adalah bahasa hakikat. Jadi kalau alif awal, nun di tengah-tengah, alif akhir. Inilah kehidupanku, adalah diriku. Disinilah dua alif bertemu dalam hayat. Hayat mempertemukan dua alif. Ana. Jadi jangan sembarangan kita memakai kalam ana. Bukan ucapan hanya sekedar muslim, tetapi ucapan yang wajib oleh setiap umat muslim. Asal menyampaikan sebuah rububiyah itu harus berdasarkan pandangan. Jadi kalau kita memakai kalam rububiyah atau kalam-kalamnya Allah, dan kita harus memiliki pandangan terhadap apa yang kita sampaikan. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita selalu lebih dalam dan selalu lebih meluaskan ilmu hakikat Allah pada diri, dan diri adalah hakikat Allah berwujud ilmu, maka tauhid adalah solusinya. Tauhid ini adalah meningkatkan keimanan diri. Apa keimanan diri? Inilah seperti kita mengembangkan hakikat pada sifat dohir. Dan itu bukan kecil nilainya, bukan sedikit nilainya. Tetapi kalau kita bisa membesarkan Allah lebih ke tingkat tauhid siriyah, mungkin Allah lebih mengangkat derajat dan memberikan hidayah dalam kehidupan kita. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita selalu membasahi lisan kita ini dengan kalam-kalam Allah yang bermanfaat. Dan jadilah kita seorang umat yang bermanfaat buat umat yang lain. Karena tujuan Allah adalah amanahnya Rasulullah, umatin ya umatin. Jangan menjadi abid kamu dalam dunia ini dalam menghakikatkan Islam, tapi jadilah seorang yang alim. Itu tujuan hakikat. Kalau kamu sudah mendapatkan kealiman, kata Rasulullah, maka engkau akan dihijrahkan kepada keulamaan. Inilah alim ulama. Alif lam mim alim, mengenal lebih jauh hakikat Allah, Adam dan Muhammad pada diri adalah alim. Dan inilah yang menjabar kepada hidayahnya akidah. Akidah akan bercerita kepada akal, akal akan menjabarkan kepada akal. Akal akan memberikan nikmat kepada sesama. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita meningkatkan pemahaman diri kita kepada Allah, dengan kita selalu memberikan dan mencari ridho Allah di dalam ilmunya, insya Allah semakin diangkat derajat kerohanian kita.
Karena apabila rohanimu memiliki kemampuan yang kecil, pengenalan yang sedikit kepada Allah, bukan rohani namanya. Rohani adalah ruhku, kata Allah, hayat dan diriku. Kalau dia memiliki pandangan yang banyak, pengalaman yang banyak, kodrat yang kuat, maka Allah akan menutupi janjinya dan memberikan pemahaman kepada kita. Tetapi kalau kemampuan rohani kita sangat kecil sekali, maka Allah tidak menjanjikan akan paham kita kepada apa yang kita hadapi. Al-Baqarah 269 cukup menjanjikan Allah akan memberikan pemahaman kepada orang yang dia ridhoi, Allah orang yang dia percayai. Hikmah, inilah hikmah memahami ini tidak bisa datang dari kita. Semuanya datang dari Allah. Datang dari Allah untuk menuju kodratnya Allah. Jadi kita harus bisa meningkatkan iman tauhid kita dalam memperjalankan rohani kepada Allah. Inilah yang penting. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita lebih luas lagi menjalankan hakikat-hakikat ketuhanan dalam diri kita untuk mencapai bagaimana rasanya menikmati hayatnya Allah pada diri, dan diri ini adalah sebuah hayatnya Allah yang akan menjadi keinsanan di muka bumi ini. Dengan kita meningkatkan derajat iman kita, rohani kita akan besar dan mampu menelan kaji apapun. Tidak ada kesulitan bagi rohani. Asal itu ada merasa kesulitan, sesungguhnya itu adalah bertajali akal di dalam yang batak, yang hak. Maka kebatilan semakin tinggi. Bukan kaji yang tinggi, bukan kaji yang kuat, tetapi nafsumu yang telah ketengah dengan akalmu di dalam kodrat Allah. Inilah yang harus diwaspadai. Mari kita tingkatkan iman tauhid kita dengan selalu kita mencari solusi bagaimana bermuqarrabin kepada Allah. InsyaAllah. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kau kalamkan yang kau tidak tahu hakikatnya. InsyaAllah mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Bermartabat kita pada dunia setelah derajat Allah. Martabat Allah nyata dalam diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dengan kita berbagi ilmu dan wawasan, bahwasanya untuk menyimpulkan na'an'amta alaihim cukup dengan memanggil anna. Tapi an fokus kepada diri batin, na fokus kepada zahirnya, yaitu diri zahirnya Allah, dengan am melihat diri zahir. Jadi memperkenalkan zahir batin cukup dengan anna. Dengan selalu kita mulai menghidupkan mata hati kita kepada apa yang kita kalamkan. Inilah arasullah. Itulah kenaikan aras Allah dalam diri. InsyaAllah semakin banyak kemudahan di dalam mencapai tauhid diri kepada Allah, dalam rangka menata dan mentauhidkan diri kepada Allah. Hindari pemahaman yang kamu anggap mudah, dan cintailah pemahaman yang kamu anggap susah. InsyaAllah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.